Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vera Roniani Turnip dari Universitas Palangkaraya, jurusan Manajemen. Kali ini yang terakhir presentasi saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Jadi saya akan menjelaskan beberapa kalimat efektif yang sangat penting kita pahami. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama itu kan kita akan membahas kalimat efektif. Jadi saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, pengertian kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Contohnya itu seperti subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Kemudian setelah dari pengertian, saya akan membahas mengenai ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif itu tidak berarti bahwa wujud kalimatnya harus pendek-pendek, tetapi yang dipentingkan adalah kesamaan informasi. Bisa jadi kalimatnya pendek tetapi membingungkan, dan bisa jadi kalimatnya panjang tetapi informasinya mudah dipahami. Untuk itulah, kalimat efektif harus bercirikan kelugasan, ketepatan, kejelasan, dan lain-lain. Di samping ciri lain seperti kehematan dan kesejajaran. Kemudian kita akan membahas ciri-ciri dari semua ciri-ciri kalimat efektif itu. Yang pertama tadi ada kelugasan. Jadi kelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat ini ialah pokok-pokok saja, seperti yang perlu-perlu atau yang penting saja. Tidak boleh berbelit-belit atau disampaikan secara sederhana aja. Kemudian yang kedua adalah ketepatan. Jadi ketepatan dalam kalimat efektif akan disampaikan dalam kalimat ini harus jitu atau kena benar gitu, atau sesuatu dengan tepat sasaran gitu, sehingga dibutuhkan ketelitian. Kalimat yang tepat tidak akan menimbulkan multitafsir, karena kalimat yang multitafsir itu pasti menimbulkan ketaksaan atau keambiguan gitu, yaitu maknanya lebih dari satu atau menjadi kabur atau bahkan meragukan. Kemudian yang ketiga itu tadi ada kejelasan. Jadi kejelasan dalam kalimat efektif itu mensyaratkan bahwa kalimat itu harus jelas strukturnya dan lengkap unsur-unsurnya. Kalimat yang jelas strukturnya memudahkan orang memahami makna yang terkandung di dalamnya. Tetapi ketidakjelasan struktur bisa saja menimbulkan kebingungan orang atau memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif yang keempat itu ada kehematan. Jadi kehematan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus cermat, tidak boros, dan perlu kehati-hatian gitu. Selain itu perlu dikendalikan bentuk-bentuk yang bersinonim. Kemudian yang selanjutnya itu saya akan membahas di sini syarat-syarat dari kalimat efektif. Kalimat efektif dapat dibentuk dengan beberapa syarat yang penting, yaitu yang pertama, terdapat struktur dan terdapat subjek dan predikat dalam kalimat. Ini juga merupakan syarat sebuah kalimat yang sempurna, yang di dalamnya terdapat setidaknya subjek dan predikat. Tidak harus terdapat objek, tapi melainkan ada aja begitu subjek atau objek yang sudah termasuk dalam predikat kalimat. Contohnya itu dia sedang tidur. Jadi kata dia itu merupakan subjek dan sudah tidur itu merupakan predikat dalam kalimat itu. Jadi sudah terkandung subjek dan predikatnya sesuai dengan persyaratan tadi. Kemudian yang kedua itu menggunakan kata secara hemat, seperti yang diciri-ciri tadi ya. Jadi itu merupakan salah satu syaratnya. Kata-kata yang digunakan dalam kalimat efektif tidak berlebihan gitu, agar makna kalimat lebih mudah dipahami. Kita lebih mudah memahaminya. Contohnya itu begini.
Setiap siswa bertugas mencatat perkembangan tanaman kedelai setiap hari. Jadi penulisan fakta setiap siswa lebih tepat dibandingkan penulisan kalimat setiap siswa-siswi. Jadi pemakaian katanya lebih hemat. Begitu contohnya, perbedaan antara setiap siswa dengan setiap siswa-siswi. Kemudian yang ketiga syaratnya itu adalah informasi disampaikan secara logis. Hal ini berkaitan dengan tata bahasa kalimat. Kalimat harus memiliki konteks yang jelas dengan penataan satuan gramatikal atau perform kata, frasa, klausa, dan lain sebagainya. Tapi itu gramatikalnya yang sangat tepat gitu. Contohnya, anak dari pejabat yang gendut itu bersifat angkuh. Jadi subjek kalimat sudah jelas apakah merupakan seorang anak yang gendut atau orang tua dari anak tersebut yang gendut. Begitu contohnya saya berikan tadi. Kemudian yang keempat itu syaratnya adalah penulisan sesuai dengan PUEBI. Jadi PUEBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ejaan ini merupakan ejaan edisi terbaru dari tahun 2015 sampai sekarang ini. Jadi PUEBI mengatur bagaimana bahasa Indonesia semestinya digunakan dengan benar. Contohnya begini. Tadi seseorang meminta kami untuk mengisi sebuah survei. Jadi EYD, ejaan yang sebelumnya digunakan tidak mengenal diftok E seperti pada kata survei. Namun PUEBI mengenal diftok tersebut sehingga kata survei dianggap sebagai kata baku. Begitu. Kemudian yang kelima ada kalimat tidak ambigu. Jadi kalimat yang tidak ambigu itu merupakan kalimat yang tidak dapat ditafsirkan secara ganda. Jadi maknanya tidak ada dua, jadi maknanya itu hanya satu begitu. Kalimat ini hanya memiliki satu makna yang jelas. Contohnya begini. Ayahku menyuruh pamanku membeli kambing sebanyak 3 ekor. Berarti sudah jelas bahwa yang dibeli oleh paman penulis adalah kambing, bukan ekor kambing gitu. Kemudian syarat yang keenam yaitu terdapat kepararelan dalam kalimat. Kepararelan dalam kalimat. Adanya bentuk paralel dari kata atau frasa dalam kalimat dapat ditunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat efektif. Contohnya begini. Adikku yang masih berusia 1 tahun sudah bisa memegang sebuah gelas. Pengisian dari kata air dalam meminum air dari gelas itu, kata kerjanya kan memegang atau mengisi dan meminum atau menunjukkan bentuk yang paralel atau serupa begitu. Jadi dari kata kerja memegang itu kita tahu bahwa itu adalah kata paralel. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat efektif di sini. Jadi kita bisa lihat beberapa contoh yang dapat saya sediakan di bagian sini. Kemudian selain dari kata atau kalimat efektif, saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai kalimat partisipial. Jadi kalimat partisipial ini tidak banyak saya ketahui, tapi saya akan menjelaskan sedikit saja. Akhir-akhir ini bentuk kalimat yang berawal dari verba yang banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis. Media massa cetak atau elektronik ikut andil gitu, bahkan berperan besar dalam menyebarkan kalimat yang berawal dalam kata kerja. Meskipun begitu, tata bahasa baku bahasa Indonesia tidak mengakui keberadaan struktur semacam ini. Contohnya apa ya? Kalimat partisipial ini kayak kalimat yang ke Inggris-Inggrisan, keluar-luaran gitu. Tidak sepenuhnya mengandung bahasa Indonesia, jadi sudah terpengaruh oleh bahasa asing sedikit begitu. Tapi ini tidak terlalu diakui begitu di dalam ejaan bahasa Indonesia. Saya akan memberikan beberapa contohnya di sini. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kalimat efektif dan kalimat partisipial. Tapi kalimat pokok yang saya dibahas di sini adalah kalimat efektif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.